Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan utama tentu kita bersyukur kehadirat Allah. Kita panjatkan puja dan puji ke Zat Ilahi Rabbi. Atas izinnya kita pada saat ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghirup udara di alam semesta ini, sehingga kita terketuk hati memasuki masjidnya, memasuki rumahnya. Kita ruku dan sujud di bawah duli kebesarannya lewat antara lain ibadah salat Jumat saat ini. Di tengah-tengah, di berbagai belahan dunia ini, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, atau masyarakat di sekitar kita, atau dimanapun mereka berada, per detik manusia kembali pulang ke hadirat Allah di dunia ini dengan berbagai sebab. Ada yang sebab karena penyakit, ada yang tidak kena penyakit apapun sekalipun, sehat walafiat jag-jag waringkas, tetapi hanya hitungan detik nyawa melayang dengan sebab-sebab tertentu. Ada yang karena bencana alam, tengah malam gelap gulita, sedang tidur nyenyak, malah mungkin sedang bermimpi, datang banjir melanda, habis satu kampung, satu kecamatan, bahkan sejumlah kecamatan. Ada juga yang sebab karena perang. Sering kita ungkapkan, Rohingya belum selesai, datang Rusia dan Ukraina. Nyawa menghilang dengan sangat murah sekali. Bahkan datang yang lebih dahsyat lagi, di luar nalar dan akal sehat manusia. Zionis Yahudi Israel membombardir jalur Gaza, ingin meluluh lantakan negara Palestina. Oleh karena itu kita bersyukur kita masih bisa hidup hari ini, dan Allah masih memberi kekuatan untuk memenuhi panggilannya, memasuki masjidnya, melaksanakan ibadah salat Jumat saat ini. Jemaah rahimakumullah, sebuah ayat suci Al-Quran yang kita jadikan renungan pada kali ini, sebuah surat yang sangat pendek, bahkan surat yang paling pendek dalam Al-Quran.
surat ke-108. Dan ini populer. Dan ini jadi langganan sholat kita. Apalagi sholat yang waktunya sudah mepet. Zuhur sudah hampir asar. Asar sampai maghrib dan seterusnya. Pasti surat pendek yang dibaca. Dan inilah. Tetapi makna, kandungan dan isinya luar biasa. Dalam dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainaka kautsar. Ini berita dari Allah yang sungguh-sungguh. Inna itu harfu taukid, penekanan betul. Bahwa sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian. Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka oleh karena itu dirikanlah salat dan berkurbanlah. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya yang membencimu adalah mereka atau orang yang terputus dari rahmat Allah. Jemaah sekalian, garis besar saja karena tidak mungkin secara detail kita uraikan bahwa Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Ada sejumlah ijtihad para ulama, ada 2 klasifikasi minimal secara garis besar nikmat itu. Ada nikmat yang fitri, yang otomatis tanpa diminta Allah berikan. Kita waktu lahir mungkin mata belum bisa melihat, tetapi secara bertahap jadi bisa melihat tanpa kita minta. Begitu juga telinga, jadi bisa mendengar. Begitu juga akal pikiran, begitu juga hati dan seterusnya dan seterusnya. Fitri, otomatis Allah berikan itu kenikmatan yang sering-sering kita juga lupa. Padahal kalau sebelah saja mata tidak bisa melihat, waduh luar biasa itu. Kaparipenan wehela asana teh bencana panggedena we sadunya. Sakit dan seterusnya. Tetapi sering tidak sempat kita syukuri. Kalau pada saat kita tidak punya uang, loket lagi kosong, cadangan lagi habis dan seterusnya, padahal mata masih bisa melihat, telinga masih bisa, sepertinya nikmatnya kurang atau malah tidak ada kenikmatan hidup ini. Otomatis Allah berikan itu. Kemudian nikmat yang datang kemudian. Lulus sekolah, lulus ujian, lulus sarjana, sembuh dari sakit, punya posisi, punya jabatan, punya rezeki, punya bonus, punya jodoh, punya istri, punya dan seterusnya, dan datang berikut itu nikmat. Nikmat yang luar biasa yang oleh Allah sendiri diungkapkan bahwa apabila kalian mencoba menghitung-hitung itu semua, tidak akan pernah terhitung dengan alat hitung modern sekalipun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung-hitung nikmat itu, tidak akan terhitung. Luar biasa. Kemudian kebalikan dari atau tanda sebagaimana nikmat yang diberikan banyak itu? Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Dalam konteks ayat ini, setelah Allah berbicara nikmat, berbicara sholat. Sholat artinya sebagai sebuah tanda syukur atas nikmat yang diberikan itu. Sebab ungkapan-ungkapan dalam sholat adalah ungkapan-ungkapan yang kita merendahkan diri sama sekali dan mengagungkan kebesaran, kekasih sayangan yang hebat dan luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang disebut dengan syukur. Bersyukur artinya menggunakan nikmat itu tadi, baik yang datang, yang secara otomatis Allah berikan, ataupun yang datang berikut atas doa-doa kita yang dikabulkan oleh Allah, syukuri itu semua. Dalam bentuk 2 hal dalam ayat ini. Banyak hal-hal lain di ayat-ayat yang lain. Sebab
Allah berbicara nikmat banyak juga di ayat-ayat yang lain. Sebagaimana kultur dan kebiasaan, serta itu cara Allah mendidik dan mengajarkan kita berulang-ulang. Syukur artinya menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Itu arti syukur. Allah memberikan telinga, Allah memberikan mata, Allah memberikan hati, Allah memberikan akal pikiran. Gunakan itu untuk sebagai tanda terima kasih kepada Allah yang memberikan manfaat dan maslahat. Tidak menimbulkan madharat dan sebagainya dan sebagainya. Tatkala nikmat itu tidak digunakan sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat itu sendiri, maka itu namanya kufur nikmat. Tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan itu. Di surat Ibrahim eksplisit Allah menjelaskan, apabila kalian bersyukur atas nikmat itu, Allah akan lipat gandakan. Tetapi apabila yang terjadi sebaliknya, malah kalian kufuri, dianggap tidak ada, dianggap kecil, dianggap tidak seberapa, dianggap Allah pilih kasih dan seterusnya, tunggu azab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan itu, maka Allah akan berikan lipatan ganda. Seolah Allah mau menantang, kalau kalian bersyukur, kalian mau apa hidup itu? Aku akan kabulkan. Tetapi apabila yang terjadi sebaliknya, malah dikufuri, malah buruk sangka kepada Allah, tunggu suatu saat azab itu sangat pedih. Dan azab Allah dengan berbagai macam klasifikasi dan rupa-rupa. Bisa jadi rezeki yang diterima itu tidak memberikan kebahagiaan. Itu adalah sesuatu yang Allah berikan dengan harta bukan bahagia, tapi malah jadi sengsara. Sebab harta pun tatkala tidak digunakan sebaik-baiknya, bisa jadi karena harta hidup menjadi sengsara. Dan sebagainya, dan sebagainya. Apa tanda syukur di realisasi ayat ini? Sholat. Dan semua sudah maklum, kita sudah yakin bahwa salat adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Sepanjang hayat dikandung badan, sepanjang berakal sehat, sepanjang masih hidup dengan berakal sehat. Tidak terjebak oleh karena kesibukan sehingga sholat menjadi terlantar. Tidak terjebak karena harta yang banyak, ngurusnya susah sehingga sholat menjadi terlantar. Begitu juga sakit, apalagi sehat. Tatkala kalian mendirikan sholat karena sakit tidak bisa berdiri, lakukan sambil duduk. Tatkala dilakukan sambil duduk pun tidak puasa karena mengidap sebuah penyakit yang katakanlah tidak boleh gerak, lakukan sambil berbaring. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apalagi, tentu beda lagi kalau berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, baring pun tidak bisa, napas pun habis, ya sudah, selesai di dunia ini. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, yang pertama dan utama konteks atas syukur terhadap nikmat adalah sholat yang baik, sholat yang tepat waktu, sholat yang sesuai dengan syariat, apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun, di rumah, di jalan, di terminal, di pasar, di pesawat, dimanapun kita berada. Tatkala azan berkumandang atau tiba waktunya salat, tidak boleh ditinggalkan. Sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berkurban. Walaupun konteks ayat ini tidak dalam berdasarkan asbabun nuzulnya berkurban dalam arti yang khusus. Tapi berkorban itu kan bisa berkorban segala macam, segala hal sesuai dengan kemampuan yang ada. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikiran dengan pikirannya. Semua manusia punya potensi untuk itu. Jadi tidak ada pikiran hidup miskin, hidup pun tidak cukup untuk memadai sebagaimana orang lain, sehingga pupus lunas tidak harus melakukan kewajiban-kewajiban seperti itu. Tidak.
Karena rezeki Allah sudah sediakan. Hanya tinggal kita menjemputnya dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan sabar, dengan tawakal, dengan tentu saja istiqomah untuk menjemput rezeki itu. Setiap orang, bahkan bukan saja manusia, makhluk yang melata di muka bumi ini pun disediakan rezekinya oleh Allah. Dan tatkala itu dicari, tatkala itu dijemput, maksud saya, tatkala itu diusahakan ikhtiar yang maksimal, istiqomah, dan berlanjut, akan ketemu dengan rezeki. Berkurbanlah. Potensi manusia diberikan oleh Allah. Akal, pikiran, hati, dan seterusnya untuk bisa menjemput rezeki itu. Untuk bisa berkurban sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang ada. Itu berkurban secara umum. Orang miskin dengan kemiskinannya dia bisa berbuat sesuatu. Dan surga itu diisi nanti oleh sejumlah lapisan orang. Bukan orang kaya saja yang masuk surga. Bukan pejabat saja yang masuk surga. Bukan ustadz saja yang masuk surga. Setiap manusia tatkala memenuhi persyaratan bersyukur kepada Allah antara lain, mendirikan sholat dengan tepat waktu sesuai dengan syar'i, kemudian juga dia berkurban dengan apa yang dia miliki. Allah akan menyediakan itu semua. Setiap manusia punya potensi untuk itu. Cuman kadang-kadang kita memang tidak kita sadari. Terlalu banyak nikmat dan karunia yang Allah turunkan kepada kita. Sementara pengabdian kita, pengorbanan kita sangat sedikit, jauh tidak seimbang dengan itu semua. Tapi kita sering-sering dalam kasus-kasus tertentu merasa belum cukup untuk berkorban, belum cukup untuk memberikan sesuatu kepada orang, belum cukup untuk menolong orang, belum cukup untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan orang. Jangankan kesulitan orang, kesulitan saya sendiri juga tidak selesai, belum selesai dan seterusnya. Ini lahirlah manusia-manusia yang egois nantinya. Oleh karena itu saya ingin mengajak diri saya dan kita semua, mari kita renungkan ayat yang terpendek yang sering kita baca ini untuk menjadi pemicu dan pemacu dalam rangka kita menyongsong Idul Adha beberapa waktu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa dan harapan kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Jemaah sekalian yang sama-sama kita mengharapkan ridho Allah tentang berkurban dalam arti kaitannya dengan Idul Adha. Jadi ada Idul Adha atau Idul Haji atau Idul Kurban. Bahwa barang siapa yang mampu hendaklah berkurban. Tadi di awal setiap manusia punya potensi untuk itu. Cuman barangkali kita dalam rangka bagaimana menertibkan rezeki kita dalam hidup ini. Kita yakin Allah menyediakan rezeki buat kita. Dan kita punya kewajiban untuk menjemput rezeki itu. Sehingga tercapailah apa yang dijanjikan oleh Allah itu. Ini adalah keyakinan seorang muslim. Tidak pilih kasih. Tidak menganiaya seseorang kalau dirinya merasa dianiaya. Dengan rezeki atau dengan harta atau dengan apa yang sarana prasarana hidup ini. Al-Islam mengajarkan kepada kita cari rezeki itu dengan cara yang halal. Dan itu akan membawa berkah. Tidak boleh menghalalkan cara. Tidak asal dapat. Pokoknya asal dapat saja. Bisa ngarenten, bisa riba, bisa nipu, bisa korupsi, bisa. Yang penting dapat. Karena otak dan pikirannya, harta itulah yang memberikan kebahagiaannya. Sehingga dia mencari itu dengan menghalalkan segala cara. Yang penting dapat. Tidak.
Harus dengan aturan dan cara yang halal. Tidak boleh hak orang lain kemudian baik disadari maupun tidak terampas oleh kita. Dan tatkala rezeki itu sudah didapat, ada hak orang lain di situ. Sedikit, tidak usah semuanya, tidak usah setengahnya, tidak usah seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak usah seperti Utsman. Ada hak orang lain di situ yang harus dikeluarkan. Yang apabila itu tidak, maka terbawa pengaruh kotor kepada semua rezeki kita. Berkurban adalah menyisihkan sebagian rezeki, sebagian kecil. Dan itu hanya 1 tahun 1 kali. Dan itu ukurannya domba atau kalau sapi untuk 7 orang dan seterusnya dan seterusnya. Ada fikih kurban di situ. Dan tinggal buka aja di yang Google, keluar semua aturan-aturan dan ilmu serta segala macamnya di situ. Mudah sekali. Setahun sekali. Coba kalau kita mau jujur, hitung 1 tahun yang dimakan oleh kita, seberapa jumlah yang diminum oleh kita, seberapa jumlah yang dipakai oleh kita, seberapa jumlah. Malah mungkin ada belanja-belanja yang tidak memberikan manfaat, malah bisa menimbulkan mudarat dari rezeki kita. Rasulullah mendidik dan menganjurkan memberikan contoh dan teladan kepada kita semua. Begitu juga diikuti oleh para sahabatnya. Sampai menabung jauh-jauh hari. Untuk pada hari hanya bisa berkurban. Parameter rezeki menurut ajaran Islam adalah tatkala rezeki itu sudah didapat, jangan kikir dan jangan boros. Lam yusrifu walam yaqturu. Jangan berlebih-lebihan kalau membelanjakan rezeki itu. Dan jangan juga kikir. Jadi ada di tengah-tengah. Wa baina zalika. Dan di antara duanya. Tidak kikir, tapi tidak berlebih-lebihan. Perhitungkan betul apa manfaat dan maslahatnya. Kalau rezeki ini aku belanjakan seperti ini. Ada belanja-belanja prioritas dan seterusnya. Biaya rumah tangga, biaya pendidikan, biaya apa dan seterusnya. Jangan-jangan ada rezeki-rezeki yang dibelanjakan yang tidak memberikan manfaat dan maslahat. Inilah yang disebut dengan tidak kikir dan tidak boros. Ada di tengah-tengah di situ. Tidak belanja karena panas oleh tetangga, tidak belanja karena iri oleh siapa, atau dalam rangka gaya-gayaan, hedonistik dalam hidup. Biar oleh orang lain kelihatan gagah bergege, padahal di dapur saja susah dan seterusnya. Tidak tipologi-tipologi hidup seperti itu. Tatkala ditabung dalam 1 tahun, masa nggak sampai kebeli 1 domba, 1 kambing, atau satu bagian dari untuk berkurban. Tatkala belanja-belanja yang tidak mendatangkan manfaat dan mudarat, maka itu akan membawa tidak maslahat kepada rezeki secara keseluruhan. Hilang keberkahan, hilang kemaslahatan, hilang kemanfaatan. Banyak hal, tentu tidak eksplisit saya sebutkan satu persatu. Oleh karena itu, jemaah rahimakumullah, kita hanya tinggal menghitung hari akan masuk ke Idul Adha atau Idul Haji atau Idul Kurban. Masih ada kesempatan. Kita coba renungkan rezeki-rezeki yang kita miliki untuk supaya mudah-mudahan dalam waktu yang tentu saja tidak lama, tetapi ada mungkin usaha-usaha kita untuk bisa berkurban pada saatnya, untuk bisa ikut berhari raya bersama mereka-mereka yang membutuhkan, mereka-mereka yang harus ditolong dan seterusnya. Oleh karena itu, mari kita berdoa dan bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah turut menyapa kita dan mengabulkan doa dan munajat kita semua. Allahumma ya Allah ya Rabbana arham, ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Qudus, ya Mujibas Sa'idin. Ya Allah ya Rabbana, kami menghadap kehadirat-Mu saat ini di masjid-Mu, di rumah-Mu. Tiada lain ya Allah, ampuni dan maafkan segala dosa dan kehilapan kami. Terlalu banyak nikmat dan karunia serta anugerah yang telah Kau turunkan kepada kami. Sementara amal ibadah kami, pengorbanan kami, bakti kami sangat sedikit, jauh tidak seimbang dengan apa yang telah Kau turunkan. Tapi kuatkanlah kami ya Allah untuk mampu bersyukur atas hal itu semua. Ya Allah ya Rabbana,
ampuni dan maafkan segala dosa dan kehilapan orang tua kami, baik yang masih ada di muka bumi ini ataupun yang sudah tiada, yang sudah pulang ke alam baka. Mereka telah berjasa besar terhadap kami, ya Allah. Bukan saja berkorban harta, bukan saja berkorban tenaga, bukan saja berkorban pikiran. Mereka capek, bahkan mereka lelah mengurus dan merajut dan memberikan kasih sayang kepada kami. Kasih sayangilah mereka, ya Allah, seperti kasih sayangnya mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Karim, berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami, ya Allah, untuk mampu berkurban sebagaimana contoh teladan Kangjeng Nabi Muhammad SAW pada saat nanti di Idul Adha yang akan datang. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana Wangsurna alal qaumil kafirin Wangsurna alal qaumid zalimin Fangsurna minasyaitonir rajim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah fiik.